Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlinda Ruliana dari Prodi PG PAUD semester 5 dengan NIM 18662250001. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep manajemen kurikulum pendidikan anak usia dini. Materi ini dibuat untuk menempuh tugas UTS dari mata kuliah Manajemen PAUD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rita Aryani MPD. Apa itu konsep kurikulum PAUD? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 dengan butir 19 disebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan juga pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta acara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selain konsep mengenai kurikulum PAUD, ternyata kurikulum ini juga sudah ada sejak tahun 1964 dan di mana kurikulum ini setiap tahunnya berganti gitu. Dari mulai kurikulum PAUD tahun 1964, ada juga di kurikulum PAUD di tahun 1968 hingga sampai saat ini di Indonesia menganut kurikulum merdeka. Agar sebuah kurikulum itu bisa berjalan dengan baik dan juga berkembang, tentu harus ada peran yang bisa menjalankan di dalamnya. Dan siapa tugasnya? Yaitu tugas guru dan juga kepala sekolah dalam memanajemen kurikulum. Tugas kepala sekolah adalah sebagai pemimpin dan juga pengawas. Kepala sekolah memiliki tugas dan juga peran dalam manajemen kurikulum. Pertama, di mana kepala sekolah harus mengelola pengembangan kurikulum dan juga aktivitas pendidikan sesuai dengan tujuan pembelajaran nasional. Selain itu, kepala sekolah juga harus mengelola guru dan staf untuk mendayagunakan sumber daya manusia secara maksimal, mengelola fasilitas dan juga prasarana sekolah untuk mendayagunakan secara maksimal, mengelola partisipan didik untuk penerimaan, penempatan dan juga pengembangan kapasitas, mengelola keuangan sekolah secara akuntabel, transparan dan juga efisien. Selain itu, memfasilitasi dan memberikan penilaian yang terus-menerus, menganalisis situasi belajar dan juga mengajar, serta memberikan pengetahuan dan skill kepada setiap anggota staf. Selain kepala sekolah, ada juga guru. Guru sebagai pengembang, di mana di sini bukan hanya saya sebagai pengembang saja, yaitu peneliti dan juga implementer. Guru memiliki tugas dan peran dalam manajemen kurikulum, yaitu mendesain kurikulum sesuai dengan karakteristik, visi, dan juga misi sekolah. Kemudian menentukan tujuan dan isi pembelajaran yang akan disampaikan, lalu menentukan strategi apa yang harus dikembangkan. Selain itu, guru juga menentukan bagaimana mengukur keberhasilannya dan meneliti kurikulum melalui penelitian tindakan kelas atau PTK atau melalui lesson study, dan juga mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Secara keseluruhan, ada pembagian beban dan juga tugas mengajar dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar, mengajar. Juga perlu menetapkan pembagian tugas pendidik atau guru yang bertanggung jawab dalam 1. Menyusun rencana pembelajaran, 2. Mengelola pembelajaran sesuai dengan kelompoknya, 3. Mencatat perkembangan anak, menyusun pelaporan perkembangan anak, dan yang terakhir, melakukan kerjasama dengan orang tua anak dalam program parenting. Dari penjelasan tadi bisa dapat kita simpulkan bahwa konsep kurikulum PAUD yang disampaikan oleh para ahli adalah bahwa kurikulum PAUD merupakan suatu rencana pembelajaran yang terarah dan terencana secara terstruktur. Ini mencakup tujuan, isi, bahan pembelajaran, dan juga metode pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum PAUD juga berfungsi sebagai alat untuk membantu peserta didik mengembangkan potensi mereka secara holistik, termasuk nilai moral, kecerdasan, emosi, keterampilan fisik. Dan juga dalam sejarah perkembangan kurikulum PAUD di Indonesia, kita melihat evolusi dari kurikulum yang menekankan berbagai aspek perkembangan anak, mulai dari perkembangan moral, kecerdasan, keterampilan bahasa, hingga kesehatan dan lingkungan hidup. Landasan manajemen kurikulum PAUD meliputi landasan filosofis, psikologis,
organisatoris, dan juga sosiologis yang semuanya berperan penting dalam menyusun kurikulum yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Alhamdulillah itu saja yang dapat saya bisa sampaikan dari materi manajemen kurikulum pendidikan anak usia dini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.